dan juga ada pukulan melingkar. Yang terakhir itu ada tendangan. Tendangan ini ada tendangan lurus ke depan, di mana cara melakukannya adalah dengan kuda-kuda kiri, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang, dan melakukan tendangan lurus ke depan. Dan juga ada tendangan melingkar, di mana tendangannya secara ayunan. Cara melakukannya sama saja seperti tendangan lurus ke depan tadi, hanya pada penerapan kakinya pada saat akhirannya yang membedakan. Yang pertama ada kuda-kuda kaki sedia, kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyimbang. Selanjutnya ada tendangan T. Ya, tendangan T adalah tendangan menggunakan kekuatan pada paha dan betis, di mana cara melakukannya adalah kaki kuda-kuda kiri, kaki kanan ditendangkan dengan samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Perhatikan gambar-gambar yang sudah kami tampilkan di layar PPT ini. Oke, baik. Setelah kita membahas mengenai teknik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Ahmad Firdaus. Bagaimana? Halo, Ahmad Firdaus. Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya rekan-rekan suara saya terdengar. Dengar. Ahmad Firdaus. Oke. Sudah terdengar jelas lagi. Ya, Ibu. Oke, saya lanjutkan kembali. Mungkin rekan saya masih terkendala juga jaringan karena dikonfirmasi bahwasannya di tempatnya mati lampu. Mohon izin Ibu untuk melanjutkan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pertandingan. Yang pertama ada lapangan atau juga disebut gelanggang. Untuk ini berbentuk persegi dengan luas total 10 kali 10 meter ya. Yang kedua terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 kali 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Yang ketiga terdapat dua lingkaran, satu lingkaran berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran kedua berada 8 meter digunakan sebagai batas arena bertanding. Yang keempat, di dua sudut yang berjauhan biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan juga satu puzzle matras berwarna biru di setiap sudut. Mungkin bisa diperhatikan pada gambar yang di PPT terlihat untuk gelanggangnya. Oke. Yang kedua ada matras, di mana matras ini digunakan adalah 10 kali 10 meter, memiliki warna dasar hijau terang dengan garis putih setebal 5 cm, dan pada lapangan berdiameter 8 meter dengan lingkaran tengah berdiameter 3 meter. Tebal matras pencaksilat dan pertandingan profesional itu adalah 5 cm. Perlu kita ketahui, kegunaan matras sendiri adalah sebagai alas dalam pertandingan yang berguna untuk menopang segala gerakan dan posisi atlet ketika dalam laga atau pertandingan pencaksilat. Selanjutnya ada fluid, itu digunakan untuk wasit, juga kadang digunakan bel atau juga gong. Selanjutnya ada patching. Mungkin teman-teman sudah ketahui, patching digunakan biasanya untuk atlet itu melakukan pemanasan ya sebelum melakukan pertandingan. Selanjutnya juga ada deker atau pelindung tulang kering ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah menjadi atlet baik itu bela diri apapun mungkin sudah mengetahui deker atau pelindung tulang kering.
Selanjutnya ada cap protector. Alat ini digunakan untuk di mana kita menggunakannya sebagai pelindung daripada bagian kemaluan kita. Nah, oke, selanjutnya ada body protector, di mana body protector ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian atas seperti badan. Juga dia itu berbentuknya seperti rompi pada bagian dada ke bawah. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada stopwatch, digunakan untuk menghitung waktu dalam latihan atau juga menghitung jumlah pertandingan, pukulan seorang atlet dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Selanjutnya ada bendera. Ketiga ada bendera. Bendera yang disiapkan adalah bendera yang berukuran kecil, berwarna kuning, biru, dan merah yang memiliki tangkai kecil. Ukuran pada masing-masing bendera yaitu 30 kali 30 cm. Bendera kuning akan dipergunakan oleh wasit. Selanjutnya ada lampu babak ya teman-teman. Lampu babak itu memiliki warna-warna tertentu. Ada warna merah, ada warna biru, dan juga warna kuning. Dan setiap lampu itu memiliki maknanya berbeda-beda. Selanjutnya ada timbangan, di mana kita ketahui timbangan digunakan untuk seorang atlet menimbang berat badannya sebelum masuk ke kelas yang sudah ditentukan untuk pertandingan. Yang terakhir ada seragam silat. Untuk seragam silat juga harus mengenakan sabuk sesuai dengan tingkatan yang diperoleh, serta seragaman terdiri di atas baju dan celana silat. Pada seragam pesilat ini memiliki badge guard yang ada logo IFSI di area bagian dada kiri. Oke, mungkin teman-teman itu untuk sarana dan prasarananya pertandingan silat. Bagaimana sebelumnya, Saudara Ahmad Firdaus, apakah sudah kembali ke Zoom? Sudah, Gi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk kategori pertandingan Muhammad Firdaus. Bisa dipaparkan. Baik. Ya, baik. Maaf tadi sedikit terkendala oleh sinyal. Nah, kita lanjut ke kategori pertandingan. Untuk kategori yang pertama itu adalah kategori tanding. Nah, yang pertama kategori tanding. Kategori tanding adalah kategori yang menampilkan dua orang pesilat dari sudut yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan, yaitu menangkis, mengelak, mengena, menyerang pada sasaran, dan menjatuhkan lawan. Menggunakan teknik dan taktik bertanding, ketahanan, stamina, dan semangat juang. Menggunakan kaidah dengan memanfaatkan kekayaan teknik dan jurus. Yang kedua ada kategori tunggal. Kategori tunggal adalah kategori yang menampilkan seorang pesilat mempergerakkan kemahirannya dalam jurus tunggal, dalam jurus tunggal baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata, serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal. Kemudian ada kategori ganda. Kategori ganda adalah kategori yang menampilkan dua orang pesilat dari tim yang sama, memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus serang bela yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan logis dalam sejumlah rangkaian seri yang teratur. Dimulai dari tangan kosong dan dilanjutkan dengan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori ganda. Kemudian yang keempat ada kategori regu. Tiga orang pesilat dari tim yang sama mempergunakan kemahirannya dalam jurus regu baku secara benar, tepat, mantap, penuh penjiwaan, dan kompak dengan tangan kosong, serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori regu. Lanjut.
Kemudian ada persyaratan pertandingan. Bentar, maaf. Selanjutnya itu persyaratan pertandingan. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi teman-teman sekalian bisa diperhatikan untuk persyaratan pertandingan sudah kami tampilkan. Jadi di sini ada tabel kelas kategori tanding ya. Jadi pertandingan di usia dini itu putra-putri berumur lebih dari 10 tahun sampai 12 tahun. Untuk kelas tandingnya ada kelas A, B, C, D, E sampai P dan juga ada kelas bebas. Jadi kelas tanding ini setiap kelas itu berbeda untuk berat badannya. Mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung di sini. Seperti kelas A contohnya pada usia dini itu 26 sampai 28 kilo. Jika dia sudah melebihi dari 28 kilo maka dia masuk ke kelas B. Begitu juga sebaliknya jika dia kurang dari 28 kilo maka dia masuk ke kelas A. Sedangkan untuk kelas bebas sendiri itu dia di kelasnya 58 di atas 58 sampai dengan 60 kilo. Juga ada di sini ada kelas pra remaja. Untuk golongan pra remaja ini sendiri putra putri berumur lebih dari 12 tahun sampai 14 tahun. Begitu juga untuk kelas tandingnya ada kelas A, B, C sampai kelas N. Sampai juga ada kelas bebas. Nah, untuk beratnya sendiri kelas A itu mulai dari 30 sampai dengan 33 kilo dan diakhiri dengan kelas bebas sampai dari 72 sampai dengan 75 kilo. Mungkin teman-teman bisa lihat ya untuk pra remaja untuk masing-masing kelasnya. Selanjutnya ada remaja putra. Untuk remaja putra ini umurnya ya itu tidak lebih lebih dari 14 tahun sampai 17 tahun. Nah, untuk kelas tandingnya teman-teman juga bisa lihat sama seperti kelas-kelas sebelumnya ada kelas A, B, C, D dengan hanya saja yang membedakannya berat yang menjadi syarat di sini. Untuk setiap kelasnya makin tinggi kelasnya maka beratnya juga mungkin berbeda. Juga ada remaja putri sama saja untuk beratnya ya teman. Cuman beda kelasnya sampai kelas J untuk remaja putri, sedangkan untuk remaja putra itu sampai kelas L. Dan juga kelas bebasnya itu 83 kilo untuk remaja putra, mulai dari 83 kilo, sedangkan remaja putri itu 79 kilo. Dan juga ada kelas golongan dewasa ya. Untuk golongan dewasa ini perlu kita ketahui. Nah, dan juga ada golongan master ya. Untuk putra-putri itu lebih dari 35 tahun sampai 45 tahun. Biasanya mereka melakukan acara tersendiri untuk kelas-kelas master. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk persyaratan pertandingan ya teman-teman. Ini untuk persyaratan pertandingan bisa menjadi acuan kita dalam nanti pada saat penerapan pertandingan dalam menerapkan kelas-kelas tanding pada setiap kelasnya masing-masing mulai dari usia dini, pra remaja, remaja putra, remaja putri serta dewasa. Oke, kita masuk kepada persyaratan pertandingan. Mungkin teman saya, Bang Firdaus bisa dipaparkan. Baik. Selanjutnya yaitu persyaratan pertandingan. Pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori tanding yang dilakukan dengan penimbangan badan. A. Tidak ada toleransi berat badan. B. Penimbangan dilakukan 15 menit sebelum pesilat yang bersangkutan mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. C. Untuk penimbangan, pesilat harus berpakaian pencak silat yang digunakan untuk bertanding, kering, tanpa sabuk, tanpa pelindung kemaluan atau segala jenis pelindung sendi. D. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut
kelas yang diikutinya dikenakan sanksi diskualifikasi. Setiap kali atlet bertanding harus dilakukan penimbangan. Hanya dilakukan satu kali naik di penimbangan dan wajib dilaksanakan oleh kedua ofisial teknik dan seorang wasit juri yang bertugas. Petugas penimbangan dan kedua ofisial tim wajib menandatangani format hasil penimbangan yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Apabila salah satu tim ofisial tidak menandatangani, maka penimbangan dinyatakan tetap sah. Petugas penimbangan ditunjuk dan ditugaskan oleh panitia. Lanjut. Bisa lanjut, Pan? Oke, persyaratan pertandingan berikutnya, yaitu pertandingan menggunakan sistem gugur. Sistem-sistem lainnya boleh ditentukan oleh IPSI bila perlu. Tahapan pertandingan mulai dari penyisihan, perempat final, semifinal, dan final, tergantung pada jumlah peserta pertandingan. Berlaku untuk semua kelas. B. Setiap kelas diikuti minimal 2 peserta. C. Babak pertandingan dan waktu. 1. Untuk usia dini dan pra-remaja. P. Pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak. F. 3 babak terdiri dari 1,5 menit bersih. G. Di antara babak diberikan waktu istirahat 1 menit bersih. H. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Lanjut, Wan. Baik, untuk berikutnya yaitu persyaratan pertandingan untuk master atau pendekar 1 dan 2. Pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak. 1. Tiap babak terdiri atas 1,5 menit bersih. J. Di antara babak diberikan waktu istirahat 1 menit bersih. K. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. Perhitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding. Lanjut, Wan. Kemudian pertandingan. Sistem pertandingan. Pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencaksilat, yaitu menangkis, mengelak, mengenakan sasaran, dan menjatuhkan lawan. Menerapkan kaedah pencaksilat serta mematuhi aturan-aturan yang ditentukan. Yang dimaksud dengan kaedah adalah bahwa dalam mencapai prestasi teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola bertanding yang dimulai dari sikap pasang, langkah, serta mengukur jarak terhadap lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan serta kembali ke sikap pasang. Pembelaan dan serangan yang dilakukan harus berpola dari sikap awal atau pasang, pola langkah, serta adanya koordinasi yang baik dalam serangan dan pembelaan. Setelah melakukan serangan atau pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang dengan tetap menggunakan pola langkah. Wasit akan memberikan aba-aba langkah jika seorang pesilat tidak melakukan teknik pencaksilat yang semestinya. A. Serangan beruntun yang dilakukan oleh satu orang pesilat harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran sebanyak-banyaknya 6 teknik serangan. Pesilat yang melakukan rangkaian serang bela lebih dari 6 teknik serangan akan diberhentikan oleh wasit. Serangan terus-menerus dengan menggunakan teknik serangan tangan yang sama dinilai satu serangan. B. Serangan yang dinilai adalah serangan yang mengenai sasaran yang sah dengan menggunakan kaedah mantap dan bertenaga. C. Aba-aba pertandingan. Lanjut, Wan.
Untuk aba-aba, yang pertama ada aba-aba bersedia. Digunakan dalam persiapan sebagai peringatan bagi pesilat dan seluruh aparat pertandingan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Aba-aba ini biasa digunakan selama pertandingan. Pertama ada aba-aba mulai. Aba-aba mulai biasa digunakan tiap pertandingan dimulai dan akan dilanjutkan dan disertai dengan isyarat. B. Aba-aba berhenti atau biasa juga C. Digunakan untuk menghentikan pertandingan. C. Aba-aba pasang. Langkah dan silat digunakan untuk pembinaan. D. Pada awal dan akhir pertandingan, setiap babak ditandai dengan pemukulan gong. E. Sasaran. Yang dapat dijadikan sasaran sah dan nilai adalah badan, yaitu bagian tubuh kecuali leher ke atas dan dari pusat ke kemaluan. F. Dada. G. Perut, pusat ke atas. H. Rusuk kiri dan kanan. I. Punggung atau belakang badan, kecuali serangan langsung ke seluruh tulang belakang. Tendangan sabit dari samping diperbolehkan termasuk untuk serangan balasan pada lakukan gagal. Lanjut, Bun. Nah, kemudian untuk larangan dalam pertandingan, larangan yang dinyatakan sebagai pelanggaran. A. Pelanggaran berat. Menyerang bagian badan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bawah pusat atau pusar hingga kemaluan. Serangan langsung ke seluruh tulang belakang. B. Usaha mematahkan persendian secara langsung. C. Sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang. D. Membenturkan atau menghentukkan kepala dan menyerang dengan kepala. E. Menyerang lawan sebelum aba-aba mulai dan menyerang sesudah aba-aba berhenti dari wasit, menyebabkan lawan cedera. F. Menggumul, menggigit, mencakar, mencengkeram, dan menjambak atau menarik rambut atau jilbab. Jerman. Mungkin sudah habis, Ki. Saya kembalikan ke moderator, Gi. Ya, terima kasih untuk rekan saya Ahmad Firdaus sudah memaparkan tadi. Oke teman-teman, sampai juga kita di ujung pembahasan mengenai PPT. Mungkin untuk pencaksilat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk teman-teman sekalian, karena kita di semester-semester sebelumnya sudah pernah membahas mengenai silat dan ya dasar-dasar silat ya. Mungkin itu sudah menjadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran di simulasi pendalaman cabur khususnya di pencaksilat. Untuk kelompok kami, di sini kami membuka pertanyaan untuk teman-teman sekalian mengenai simulasi pencaksilat ini. 3 pertanyaan pertama untuk sesi pertama. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi saya ulangi, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung saja di on mic, teman-teman. Bagaimana teman-teman dari kelas Indonesia maupun Palembang? Silakan untuk bertanya. Ini yang tampil kelompok berapa? Kelompok ganjil apa genap ini? Kelompok genap apa? Genap. Yang bertanya kelompok ganjil ya, seru. Kelompok Siapa, 1, 3, 5, 7. Ditagi dia itu. Kelompok 1 mana ya orangnya? Hadir pun enggak dia? Atau numpang duduk baik? Silakan kelompok 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tanyakan kepada kelompok Palembang dan Indralaya ini. Oke, rekan-rekan, sesuai instruksi Bapak tadi untuk pertanyaannya silakan dari setiap kelompok lagi mungkin bisa
pertanyaan kenapa ya khususnya kelas Indralaya. Bertanya moderator. Ini buku coret-coret yang saya untuk ini aku ketinggal kemarin di lapangan. Di Izin ketua, Palembang dengan Indralaya ini berapa jumlah? kena hujan. Ya, dikitnya Pak, yang mulia Pak. Ya, kelas Palembang berapa? Kelas Indralaya. Kita lihat 49 cuman. Ini kelas Palembang, kelas Indralaya apa ini enggak? 49 ini. Bu Ana. Iya Pak. Jadi kan ini yang tampil kelompok ganjil, kelompok genap kan? Iya Pak. Yang tanya kelompok ganjil kan? Besok-besok seperti itu juga yang genap, yang ganjil nanya genap. Hidup. Untuk besok Bu Ana masuk ya? Iya Pak. Siap. Kenapa? Tanggal 5, Jumat tanggal 5, apa lah di Palembang? Iya Pak. Pak ambil pula sebulan itu udah tahu bulan puasa Bu Ana masuk ya. Oke. Oke, Silakan Bu Ana. mahasiswa ini nggak ada yang mau bertanya Pak. Atau udah paham semua mengenai silat ini? Atlet silat semua yang mungkin ini Pak. Jadi tidak bertanya Pak. Malas bertanya, itu sesat di jalan deh Bu Ana. Iya Pak. Apalagi ke Padang Pak ya tidak bertanya Pak. Sesat Pak. Oh. Kalau ini lewat lagi ke Linggau lagi dia. Mau itu Muter-muter, Pak. kan? Linggau lagi. Sampai di Linggau nanya ke kanan mana? Salah kamu, harus ke kanan bilang kan. Ini 4 jam lagi kan dari Morobungo ke Linggau itu. Nah, rugi 8 jam dia. Oke nak. Nanti yang bertanya Pak. Izin bertanya, moderator. Ya lajulah, dicatat aja, lajulah, tanyalah. Lajulah Yona. Duluan lah. Oke, izin bertanya moderator. Ya, silakan Saudara Henggi. Bella, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Henggi Lesmana Wijaya dari kelas Indralaya. Nah, saya ingin bertanya di sini. Saya mendengar bahwasannya dalam pertandingan pencak silat ini tidak boleh menghantam kepala, ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, bagaimana dalam pertandingan tersebut tidak sengaja menghantam kepala, lalu lawannya itu pingsan. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran, apa langsung menang, apa didiskualifikasi? Terima kasih. Faktor tidak sengajaan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Henggi. Yang kita tampung dulu, nanti kita bakalan jawab ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya moderator. Ya, silakan Amanda Yona. Baiklah, perkenalkan saya Amanda Yona dari kelas Indralaya. Di dalam PPT tadi kan terdapat yang di sarana dan prasarana tadi kan ada 3 bendera, yaitu merah, biru, sama kuning, tidak salah. Nah,
Tolong jelaskan apa baik kegunaan setiap bendera tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudari Amanda Yona untuk pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan disematkan di kolom chat agar nanti pada saat akhir pertanyaan kita bisa membahas bersama-sama. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Rekan-rekan sekalian? Oke, mungkin sepertinya saya tidak mendengar lagi yang bertanya. Mungkin ada nanti pada sesi selanjutnya. Kita alihkan dulu ke kelas Palembang. Mungkin mereka ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator kelas Palembang. Saya persilakan. Ayo kelas Palembang, silakan dijawab. Pertanyaan tadi ada satu ya. Baik, Bu. Di sini kami dari kelompok kelas Palembang ingin menjawab pertanyaan dari Benny tadi. Apa konsekuensi yang diberikan atlet silat yang menyerang lawannya secara brutal dan mengakibatkan cedera serius? Ya. Jadi pesilat tersebut akan dikenakan peringatan 1 secara langsung tanpa teguran, ya, langsung peringatan. Jadi biasanya itu teguran terlebih dahulu baru peringatan. Nah, kalau misalkan sudah brutal dan mengakibatkan cedera itu langsung peringatan ya tanpa adanya teguran. Tapi jika tim medis atau dokter bilang bahwa tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka pesilat tersebut langsung didiskualifikasi seperti itu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Benny tadi, kami persilakan ingin menambahkan atau menyanggah. Kami persilakan. Ya, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan ya. Kami kembalikan lagi ke saudara Benny yang bertanya, bagaimana Benny untuk jawaban yang kami sajikan tadi? Oke, terima kasih Rido, sangat jelas dan bisa diterima. Oke, terima kasih. Baik, di sini mungkin
sambil menunggu kelas Indralaya menemukan jawaban. Di sini kami membuka kembali sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kami sajikan tadi, kami persilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Fajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Hari Widodo dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya terkait pada saat pertandingan, jika kita berhasil menjatuhkan lawan, tetapi kita juga ikut terjatuh, apakah masih dihitung poin? Terima kasih. Bagaimana Fajar? Bisa diulangi? Pada saat izin kita moderator. Oh iya, Oke. Topik, gimana tuh? Boleh langsung saya jawab. Oh ya, boleh, silakan Topik. Izin Bu dosen. Baiklah, saya ulangi lagi pertanyaan dari Fajar Hari Widodo tadi. Apabila kita berhasil menjatuhkan lawan, terus lawannya terjatuh dan kita juga ikut terjatuh. Benar kan Fajar? Benar-benar baik. Jadi apabila kita berhasil menjatuhkan lawan, terus lawan tersebut sudah jatuh duluan atau sudah mengenai matras duluan dan dilanjutkan dengan kita ikut terjatuh, maka tetap dihitung hasil jatuhan. Karena pada lawan sudah mengenai matras duluan, baik bagian dengkul maupun telapak tangan atau bagian yang lain. Apakah kurang jelas, Fajar? Oke, baik-baik. Karena saya dulu tuh sempat bingung karena pernah bertanding kan. Saya menjatuhkan, tapi saya jatuh, tidak dapat poin. Gitu. Nah, kalau lawan jatuh, kamu juga jatuh, itu juga kembali ke wasit. Apakah wasit melihat salah satu anggota tubuh kamu yang mengenai matras sebelum lawan, ya itu tidak dapat poin. Tapi kalau keduluan lawan yang mengenai matras, ya tetap kamu yang dapat poin. Baik-baik. Terima kasih, baik. Ya, sama-sama, Jar. Lanjut, moderator. Oke, terima kasih ya. Untuk pertanyaan Fajar langsung bisa dijawab oleh Topik. Oke, kami masih membuka untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kami sajikan tadi, silakan. Izin bertanya. Ya, bersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Windy Setiawati dari kelas Indralaya. Izin bertanya, tadi kan Fajar Hari itu menanyakan tentang penilaian kategori yang tanding ya. Betul? Betul, Iya, betul. iya, benar. Nah, di sini saya ingin bertanya, penilaian yang kategori seni itu bagaimana ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. Izin moderator, apakah boleh langsung saya jawab? Ya, boleh Topik, silakan. Baiklah, saya ulangi lagi pertanyaan dari Windy tadi. Bagaimana penilaian seni? Seni ini seni jurus tunggal ya. Yang saya jelaskan seni jurus tunggal. Baiklah, penilaiannya di situ terdapat 5 juri. Di depannya terdapat 5 juri dan di setiap juri mempunyai nilai 100 masing-masing. Ya, jadi pada dari awal pergerakan seni tersebut, apabila dari kemantapan gerak, ketepatan gerak, power,
kelenturan, dan lain-lain itu dinilai semula. Apabila dari atlet seni tersebut mempunyai kekurangan atau kekurangan daya kemantapan gerak, power, kelenturan, maka dari 100 tersebut ada pengulangan tersendiri dari setiap wasit juri yang menilai, yang 5 wasit juri menilai di depan tersebut. Jadi nilai 100 tersebut akan berkurang terus-menerus jika setiap gerakan dari atlet seni tersebut mempunyai gerakan yang kurang tepat. Jadi tidak semuanya 100, jadi tetap berkurang. Dan apabila aksesoris atau peralatannya baik golok, baik toya jatuh secara tidak sengaja, atlet seni tersebut masih melanjutkan gerakan tersebut sampai selesai dan sampai gong dibunyikan lagi. Tapi penilaiannya tidak bagus dan sudah pasti dinyatakan kalah. Baik, kepada Windy, apakah jelas penjelasan dari saya? Oh, baiklah. Berarti penilaian itu hanya bisa berkurang dan tidak bisa bertambah ya? Cuma sampai 100? Iya, kepada masing-masing wasit juri tersebut 100 nilainya. Tapi jika dari atlet tersebut, dari kemantapan gerak, dari ketepatan gerak, dari power, dari segi-segi itu kurang tepat, ya dari 100 itu tetap berkurang. Ya baiklah, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Ya, terima kasih kembali Windy. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Baik, di sini kami sudah menampung 3 pertanyaan ya. Mungkin dari kelas Indralaya ingin menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Yang kami persilakan untuk moderator kelas Indralaya. Halo lagi. Oke, terima kasih untuk moderator kelas Palembang. Mungkin di sini kami ingin menjawab pertanyaan pertama dari Henggi ya. Oke, saudara Henggi, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apabila dalam pertandingan pencaksilat ada salah satu atlet yang tidak sengaja menghantam kepala lawan hingga pingsan, apakah langsung didiskualifikasi atau hanya diberi peringatan atau yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kita garis bawahi tidak sengaja ya. Jadi di sini kita untuk bila ada kesalahan itu ada peringatan ya. Peringatan itu terdiri dari peringatan 1, peringatan 2, dan yang terakhir adalah diskualifikasi. Nah, di sini untuk kasus yang diberikan Henggi ini mungkin itu diberikan peringatan pertama ya, di mana peringatan pertama ini dia melakukan pelanggaran berat tetapi masih diberi hanya seperti teguran saja ya, teguran. Dan apabila hal itu masih terjadi di permainan selanjutnya, maka peringatan yang kedua dan akhirnya tetap didiskualifikasi. Tapi di sini kasus yang pertama karena dia tidak sengaja dan untuk pertama kalinya, jadi untuk kelompok kami menjawab di sini adalah peringatan pertama yang diberikan, yaitu berupa teguran. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Henggi. Sebelum saya kembalikan kepada Henggi, mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin menjawab sesuai dengan pengalaman. Mungkin teman-teman pernah mengalami pertandingan pada pencaksilat, mungkin bisa sharing di sini untuk kita bisa mengetahui jika terdapat kasus seperti ini apa sih yang diberikan wasit. Oke, kepada teman-teman sekalian saya persilakan jika ingin menambahkan. Izin menyangga moderator. Ya, satu persatu silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rasendra Iksaninata dari kelas Indralaya. Ya. Menurut pengalaman saya dalam bertanding moderator, ini ya, kita memukul lawan.
kita dilihat dulu itu salahnya dari yang kena pukul atau yang memukul. Apabila yang memukul sesuai dengan lintasan, dalam pencaksilat ini kan ada lintasan. Lintasan dalam memukul. Apabila lintasan dalam memukul itu benar, nama yang berarti yang salah tuh yang orang yang kena pukul. Dia berarti dia menunduk dalam saat bertarung dia menunduk. Itu tidak disalahkan, tidak didiskualifikasi. Namun apabila yang memukul itu melewati lintasan atau memukulnya itu ke atas, jadi dia itu pelanggaran baru. Namun kita kembali ke tim medis. Apabila yang dipukul tadi masih sanggup mengikuti pertandingan, dia akan yang memukul akan mendapat teguran pertama. Apabila yang dipukul itu tidak dapat mengikuti pertandingan lagi, berarti yang memukul menang KO. Langsung menang dia. Berarti yang kena pukul itu mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti pertandingan lagi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, terima kasih untuk saudara Iksan ya, saudara Iksan. Untuk tambahannya itu dijawab melalui pengalaman. Jadi benar memang untuk seperti ini sepertinya dijawab dengan pengalaman ya teman-teman. Jadi dilihat ya situasi dan kondisi di lapangan. Seperti yang dikatakan Iksan tadi, menurut saya tangkap bahwasannya bila dia memukul sesuai jalurnya, tetapi yang dipukul itu ya entah menunduk atau seperti apa, itu bisa saja yang disalahkan adalah musuh ya, bukan dia yang memukul. Di dapatkan Iksan tadi secara pengalaman. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin ada perbedaan atau ada berbeda pendapat, silakan teman-teman. Yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, izin menambahkan kelompok yang memaparkan. Oke, silakan. baik. Terima kasih, Agi. Nah, apa yang dari disampaikan Iksan tadi sudah benar melalui lintasan, tapi sedikit menyangga di akhir penjelasan Iksan bahwa ketika yang dipukul diarahkan ke medis, itu tidak sanggup melakukan pertandingan lagi, bukan dinyatakan yang memukul tadi menang atau bagaimana, tapi lihat dulu apakah yang memukul tadi benar lintasan atau emang salah lintasan. Kalau yang memukul tadi memang dinyatakan pelanggaran, dia memukulnya terlalu tinggi, sedangkan yang dipukul mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka yang didiskualifikasi yang memukul tadi. Karena melakukan kesalahan tadi dan pelanggaran tadi. Tapi sebaliknya, jika yang memukul tadi lintasannya benar dan membuat yang pemain dipukul itu cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, barulah dinyatakan yang memukul dengan lintasan benar tadi menang KO. Itu mungkin saja yang dapat saya tanggapi dari jawaban dari teman saudara Iksan tadi. Terima kasih, Agi. Izin menyangga moderator. Ya, silakan saudara Iksan. Aduh, mantap sekali. Oke, lanjut. Pada saudara Supran Amar, misal cek ini peran ya. Yang dipukul itu lintasannya, yang memukul lintasannya tinggi misalnya perannya. Nah, tapi yang dipukul itu KO, udah pacak lagi tanding. Nah, yang memukul itu lintasannya salah. Jadi siapa yang menang? Dalam pertandingan tidak ada yang menang, peran. Tidak, San. Cak ini. Soalnya ya dari pengalaman, walaupun dipukul cak mana, karena pernah ya, di pengalaman kita juga kan, karena ketika dipukul spontanitas, tidak ada langsung KO-nian. Pasti ada memar atau cak mano. Pada saat itu mungkin bisa diberhentikan pertandingan, tapi ketika pertandingan selanjutnya masih bisa melakukan pertandingan. Tidak bakalan ada emang KO nian ibarat pingsan cak mano setelah dipukul tadi. Tapi saya tidak menutup kemungkinan karena ketika kita melakukan kesalahan memukul lawan dan menyebabkan lawan itu KO, yang memukul tadi San tetap salah dan tetap didiskualifikasi. Yang kena pukul tadi tetap dinyatakan menang. Iya, Bran. Ya, terima kasih, Bran. Terima kasih. Oke, masukan yang sangat gitu ya, memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari Henggi. Tadi sudah ditambahkan oleh rekan kita
Supran Amar, serta Resandi Aisan. Jadi, untuk Saudara Henggi, apakah ada di Zoom yang bertanya? Saya ulangi, apakah Saudara Henggi ada di Zoom? Nanti sudah dijelaskan, tetapi tidak ada di Zoom ini. Oke, sepertinya Hengki tidak ada di Zoom ya. Tidak ada respon. Itulah jawaban dari moderator, izin. Ya, silakan. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke, dilanjutkan moderator. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Saudara Henggi. Teman-teman, jadi itulah dari jawaban dari kelompok kami untuk pertanyaan Henggi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amanda Yona. Pertanyaannya adalah prasarana ya, sarana dan prasarana tadi. Terdapat 3 bendera yaitu merah, biru, dan kuning. Tolong jelaskan kegunaan dari setiap warna tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan ini dijawab oleh Ahmad Firdaus. Kepada Ahmad Firdaus saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam pencaksilat ini terdapat 3 bendera. Ada bendera merah, biru, dan kuning. Nah, untuk kegunaannya, bendera biru dan merah digunakan untuk menentukan pemenang dari salah satu sudut merah atau biru. Nah, untuk bendera kuning digunakan sebagai memulai dan mengakhiri pertandingan dan timer waktu untuk istirahat. Itu untuk kegunaan dari bendera. Mungkin itu, Gi. Oke, terima kasih untuk Ahmad Firdaus. Mungkin bisa saya ulangi lagi dari Firdaus tadi ya. Jadi fungsi dari bendera merah dan biru yaitu untuk menentukan pemenang di akhir babak. Yang mana jika bendera merah yang diangkat oleh wasit, maka pesilat sudut merah yang menang. Dan sebaliknya, jika bendera biru yang diangkat, maka pesilat sudut biru yang menang. Nah, sedangkan untuk fungsi dari bendera kuning, itu untuk mengingatkan wasit kalau waktu istirahat dari babak 1 ke 2 itu sudah selesai. Waktu istirahat dari babak 1 ke babak berikutnya itu 10 detik. Nah, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Bagaimana mungkin teman-teman dari Zoom ini yang juga bisa menjawab, menambahkan sesuai pengalamannya dalam pertandingan. Saya persilakan sebelum saya kembalikan kepada Amanda Yona. Izin, Gi. Ya, silakan Taufik Hidayat. Bagaimana? Saya ingin mendapatkan jawaban dari Ahmad Firdaus tadi. Jadi memang benar bendera merah dan lampu ya. Bendera. Oh iya, ya bendera merah dan biru memang benar untuk menentukan pemenang, sedangkan bendera kuning memang digunakan untuk waktu istirahat babak pertama dan kedua, dan bisa juga apabila dari salah satu atlet tidak sanggup melanjutkan pertandingan, maka bendera kuning akan bergerak sampai 10 kali untuk menghitungnya, dan juga digunakan apabila dari ketua pertandingan memanggil wasit tidak merespon gitu, Gi. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Taufik Hidayat. Tambahannya ya, melengkapi jawaban kami tadi. Terima kasih. Bagaimana forum? Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin kembali? Oke, sebenarnya tidak ada. Saya tidak ada mendengar yang menambahkan. Saya kembalikan kepada penanya, Amanda Yona. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah sudah dipahami?
Baiklah, terima kasih moderator. Sudah jelas. Oke, terima kasih untuk Pak Mandayana. Izin Ibu, apakah Ya, dicukupkan saja karena waktunya udah habis ya, Agi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk kelas Palembang, apakah masih ada pertanyaan? Siap, tidak ada, sudah. Oke. Izin menyimpulkan Bu ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk presentasi kami tadi dari kelas Palembang dan juga kelas Dalaya yang membahas mengenai simulasi pendalaman cabang olahraga, khususnya pada cabang olahraga pencaksilat. Di sini saya menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Perlu ketahui lagi, pencaksilat itu adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini secara luas lebih dikenal di negara-negara Asia maupun Eropa. Berkembangnya seni bela diri ini tidak terlepas dari sejarah awal mulanya pencaksilat. Dan juga banyak sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertandingan pencaksilat dan juga peraturan perwasitan serta peraturan pertandingan yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan kami pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sapar mau bicara, Pak. Oke, Bu Ana. Tadi ada pertanyaan itu bagus, Rian. Jadi mana ada dalam silat itu leher ke atas nggak boleh, kan? Dari pusat ke bawah nggak boleh, kan lah dikasih tahu, masih nggak? Si atlet itu masih nggak tahu, memukul kepala, sudah tuh atlet itu yang kena itu pingsan, otomatis ya kena dis dia. Itu pernah Bapak melihat itu Bapak sebagai manajer silat Unsri yang ditendangnya itu, yang dipukul itu atlet kita kena, terpaksa Bapak bawa ke rumah sakit, kena kepalanya, tidak bisa diteruskan pertandingan, tapi anak kita bisa lanjut ke final. Akhirnya bisa dia berangkat ke Aceh, kan. Jadi otomatis langsung kena dis dia. Gitu. Sengaja anak sengaja kepala sudah tuh. Juga ke rumah sakit berurusan dengan kantong kita. Jadi tim manajer tapi tidak bawa duit nih, tidak dikasih duit, tapi kita yang bertanggung jawab mengenai hal demikian. Ya akhirnya juga bisa berangkat ke Aceh ya, Pomnas Aceh itu Bapak juga ikut, juga enak. Tapi Bapak ikutnya bukan dari didanai oleh Pemda, tapi didanai oleh Unsri. Dana Pemda itu cuman kecil, cuman selama pertandingan itu cuma dapat 700.000. Kalau dana Unsri dapat 3,8. Nah, kan bagus lah melok Unsri kan duitnya. Tempat nginapnya juga di hotel. Mungkin itu tambahan Bapak, Bu Ana. Ana cukup Pak, tadi dari jelaskan dari Pak. Ya. Ya, kalau di SS apa langsung ditutup ya, Bu Ana? Di SS dulu, Pak. Silakan mahasiswa. Ya, Bu. Baik, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, kalau udah silakan live ya. Pak, izin Bu, izin Bu Ana. Bu, ya? Mau menanyakan tentang absen, Bu. Kan absennya tuh hari Selasa. Nah, teman-teman ini banyak yang lupa, Bu, banyak lupa ya? Iya, Bu. Jadi dari
Jadi absennya tuh banyak nggak isi, Bu. Gimana itu, Bu? Ya, nanti ya. Nggak apa-apa, nanti Ibu isi manual, nggak apa-apa. Ya, Bu. Makasih, Bu ya. Oke, sama-sama.